Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Darmin, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Daud dengan nomor induk mahasiswa 2022-22011, program studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan memaparkan eh, tahapan-tahapan dalam mengerjakan praktikum, yang mana dalam hal ini yaitu menerapkan konsep ataupun konfigurasi OSPF, yaitu menghubungkan antara router 1 dengan router 2 agar bisa saling berkomunikasi. Baik, di sini saya akan mulai dengan server dulu. Kita beri nama server ISTA, server akademik. Kemudian ada server ISTA. Kita setting dulu untuk server akademiknya. Service sudah menyala semua, index kita ubah tampilan halaman websitenya yaitu menjadi halaman akademik. Save. Kemudian DHCP dinyalakan. Default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya 192.168.1.253. Dan alamat IP-nya dimulai dari 192.168.1 segmen 1 dimulai dari 1 sampai masnya 255, 255, 255. Kemudian kita batasi saja sampai 20 perangkat. Di save. Oke, sudah. Kemudian setting untuk DNS-nya. Kita nyalakan dulu service-nya. Kemudian beri nama akademik. Di alamat sesuaikan dengan DNS. Di add. Sekarang berikutnya yaitu menentukan IP-nya. Subnet masa, kemudian default gateway-nya di 254, DNS server sama. Jika sudah begini, sudah bisa. Kemudian lanjut ke PC ya, kita tambah PC. Beri nama akademik 1. Ini akademik 2. Yang akan mengambil alamat IP atau mendapatkan alamat IP dari server akademik. Itu menggunakan switch. Switch. Lalu kabelnya menggunakan kabel straight. Oke, baik. Nah, ini sudah kita percepat agar ininya bisa hijau ya, agar bisa kita konfigurasi. Oke, jika sudah hijau seperti ini semua, maka kita bisa mendapatkan atau mengambil alamat IP dari DHCP yang ada di server. Ini seharusnya mendapatkan 192.168.1.1. Ya, baik, sudah mendapatkan berhasil ya. Kita tes untuk mengakses academic.com, apakah bisa? Academic.com. Ya, sudah bisa ya. Kemudian berikutnya yaitu di PC yang kedua, kita ambil juga DHCP, alamat IP-nya. Otomatis dia langsung membuat 2. Lalu web browsernya apakah sudah bisa mengakses academic.com. Nah, baik, sudah bisa. Oke, untuk sementara yang akademik sudah bisa ya, bisa mengakses. Kita pindah ke sini untuk server ISTA.
kita beri perangkat PC, beri nama Ista1, kemudian kedua Ista2. Kita hubungkan menggunakan switch. Kabelnya kabel straight. Menghubungkan Ethernet. Nah, kita percepat. Nah, udah. Jika sudah hijau seperti ini, kita bisa mengambil IP configuration-nya, maka akan mendapatkan alamat IP di 255. Oh maaf, sepertinya masih ada terkendala. Kita buat gagal. Kita perbaiki dulu apakah ada yang salah. Di service-nya, oh ya, di HCP-nya belum di setting ya. Oh, di service-nya, kemudian ini di 254, ini 2. Ini tadi ada kendala belum di setting. 192, 168, 2, 1, 5 dari 1. 255, 255, 255. Kita batasin sampai 20 saja. Kita save. Oke, sudah. Kemudian DNS-nya kita nyalakan. Di sini ista.com. Address-nya kita add. Kita setting untuk IP configuration-nya. Oke, ini di 4. Ini 3. Oke. Baik, jika sudah semuanya seperti ini, maka seharusnya sudah bisa sekarang ya untuk mendapatkan IP-nya. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Lanjut, dicek di web browsernya apakah bisa mengakses ista.com. Ya, bisa. Kemudian yang kedua, kita DHCP. Oke, selesai. Kita cek di web browsernya. ista.com. Ya, bisa. Baik. Kemudian langkah berikutnya yaitu bagaimana caranya kita mengakses dari akademik ke server Ista maupun sebaliknya dari PC Ista mengakses server akademik. Itu kita menggunakan dua router. Router yang pertama ini kita beri nama R1. Kemudian router yang kedua kita beri nama R2. Jadi sudah kita setting untuk mempersingkat waktu. Jadi saya tidak menggunakan laptop untuk menyeting routernya, tapi langsung menyeting di CLI-nya. Nah, di sini. Setting CLI-nya langsung di sini. Tidak menggunakan laptop. Router, kemudian kita aktifkan dulu enable. Lalu config terminalnya. Config T atau config terminal. Oke, sudah. Kita ganti nama jadi R1. Oke, kemudian berikutnya yaitu kita beri IP untuk interface FA00. Maka interface FA00 IP address-nya di 192.168.1.254. Itu subnet mask-nya no. Sudah no shutdown. N. Oke, sudah. Dan berpindah untuk di router 2-nya. Lakukan hal yang sama di interface 0 kita beri enable, kita aktifkan dulu, config di terminal,
lalu interface FA00 di IP address-nya 192.168 segmen 2 1 kemudian 255 0 di no shutdown. Oke, sudah end. Oh iya, kita belum beri ininya config passname R1. Kemudian berikutnya yaitu menghubungkan router 1 dengan router 2, itu menggunakan kabel cross ke sini. Oke. Yang si merah. Sekarang kita setting agar terhubung, maka yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan metode OSPF. Dikarenakan OSPF ini lebih fleksibel, dia bisa multi-platform, bisa menggunakan berbagai macam vendor. Berbeda dengan IGRP yang hanya satu vendor saja, itu khusus Cisco saja. Maka dari itu saya menggunakan metode OSPF yang kemungkinan besar bisa digunakan di berbagai macam platform ataupun vendor. Sebelum masuk ke tahap OSPF, disetting dulu untuk IP menuju interface cross-nya, itu di interface FA10. Kita beri IP dulu di situ, config T interface FA10. IP address-nya di 12 12 12 1 255 255 255 0 no shutdown. Sudah. Kemudian di router 2 yaitu config interface FA10, IP address-nya 12 12 12 2 255 255 255 0 no shutdown. Oke, sudah. Kita bisa cek, dilihat ya. Untuk interface 0-nya itu ada di 192, 168, 1 di 254. Kemudian di interface 10-nya ada di 12, 12, 12, 1. Kemudian yang ini interface-nya di 192, 168, 2, terusnya 254. Kita setting dulu. Sepertinya belum setting ke FA00-nya. Kita setup dulu. Sepertinya ada kesalahan. Config IP address interface FA00 92 168 2.254 255 255 255 0. Oh maaf, ini ada kesalahan, harusnya tambahin IP address. Oke, sudah. No shoot. Oke, selesai. Kita cek lagi. Sudah sesuai. Baik, tinggal kita masuk ke tahap konfigurasi OSPF. Kita dimulai dari router pertama atau router 1. Konfigurasi terminal, masuk ke router OSPF 1. Kita mulai network di 192 168 10 0 0 0 255 area 0. Di network di 12 12 12 0 0 0 0 255 area 0. Sudah di end. Apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, oke, tinggal router kedua. Setting
konfigurasi terminal, lanjut router OSPF 1, kemudian di network 192 168 20 255 area 0. Kemudian network 12 0 255 area 0. M. Sudah selesai. Ini sudah selesai konfigurasi OSPF-nya. Tinggal kita tes apakah akademik bisa mengakses server ISTA maupun sebaliknya ya. ISTA bisa mengakses akademik. Kita mulai dari sini dulu. Kita akses dari akademik menuju server ISTA. ista.com. Oh, ini belum ditambah ya ISTA-nya di sini, DNS-nya. Kita tambah dulu di sini. Di service DNS ista, kita klik aja sini ista.com. ista.com. Ini tinggal tambah, ganti segmennya jadi 2. Add. Nah, sudah. Tinggal kita tes lagi. Apakah sudah bisa untuk mengakses server ISTA. ista.com. Ya. Oh, di ISTA ini kita belum ubah ya. Di sini kita belum ubah ista.com-nya. Di service. Nah, ini masih Cisco. Kita ubah dulu jadi halaman ISTA. Oke, save. Yes. Kita cek ulang. academic.com. Kita tes dulu academic.com. academic.com. Ini halaman akademik, dan berikutnya di ista.com. Ya, halaman ista. Berarti sudah berhasil. Dari sini, dari akademik sudah berhasil mengakses server ista. Dan yang dari ista, apakah sudah bisa mengakses akademik? Kita tes untuk website ista dulu ya, server istanya sendiri. ista.com bisa. Lalu ini dia akses ke server academic.com. Oh, unsoft belum, seperti tadi sebelum ditambah di DNS-nya. Ini academic.com. Ini jadi segmen 1. Oke, sudah. Kita tes lagi. ista.com bisa, ke academic.com. Ya, alhamdulillah sudah bisa ya. Ini di PC 1 server ista, coba di server kedua ya. Apakah bisa untuk mengakses server akademik. academic.com. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Demikian konfigurasi OSPF yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.